Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang akan membahas kasus pelanggaran HAM serta upaya penegakan HAM. Sebelum kita melanjutkan materi, silahkan kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang penting, serta untuk mencatat pertanyaan yang akan diajukan setelah materi ini selesai. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kasus pelanggaran HAM. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM? Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari pelaku pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor internal pelanggaran HAM. Apa saja faktor internal yang mendorong pelanggaran HAM? Diantaranya yaitu sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Faktor yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Sikap ini berakibat munculnya perilaku penyimpangan terhadap HAM karena pelaku tidak mau tahu kalau orang lain mempunyai HAM yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai keberadaan orang lain. Apa saja faktor eksternal yang mendorong pelanggaran HAM? Yaitu diantaranya penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, tindak pidana korupsi yang menyebabkan dilanggarnya hak orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan memicu munculnya kasus-kasus lain. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, pertemanan di media sosial yang berujung pelecehan seksual. Faktor terakhir yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang dibiarkan sehingga memicu pelanggaran HAM seperti perbudakan dan perampokan. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu kasus Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Yang selanjutnya, penyerbuan kantor PDI tanggal 27 tahun 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi tanggal 13 November 1998 dan 24 September 1999. Kasus terakhir yaitu penculikan aktivis pada tahun 97 dan tahun 98. Upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan HAM, bangsa Indonesia mempertimbangkan pada kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat dan dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil meliputi 1. Pembentukan Komnas HAM, 2. Pembentukan instrumen HAM, yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 93. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden.
Komnas HAM merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM. Komisi Nasional HAM mempunyai beberapa wewenang, diantaranya yaitu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan wewenang yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Komisi nasional lain yang berkaitan dengan HAM. Selain Komnas HAM, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lain yang berkaitan dengan HAM, diantara yaitu KPAI, yang kedua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang ketiga Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, dan yang keempat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perempuan atau KKRN. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun perundang-undangan yang telah dibentuk diantaranya yang pertama, ketentuan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan di bawahnya. Yang kedua, ratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Seperti Convention on the Elimination of Racial Discrimination yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Apa saja wewenang pengadilan HAM? Yaitu meliputi yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI atau warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Yang ketiga, wewenang tersebut di atas hanya berlaku bagi warga negara di atas usia 18 tahun. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dimulai dari upaya pencegahan, diantaranya yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan HAM. Dan yang keempat, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip HAM melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan HAM, di antaranya dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia lainnya.